sama pula. Semua pasal dinosaur. Malu ah. Macam mana boleh semua sama? Ini mesti korang ikut kita orang. Ya ampun, ambil air. Tak apa. Cikgu tak sabar nak dengar cerita-cerita dinosaur ni semua. Kamu pun mesti nak dengar juga kan? Jadi, di kelas seterusnya, cikgu harap semua bersedia untuk bercerita secara kreatif dan berkesan. Semua orang Atok mesti kuat faham irang cerita dia kamu. tahu, eh. Boleh? Cikgu, buku saya hantar teka-teki dinosaur. Boleh cerita ke? Boleh, Jarjit. Marvelous! Yeay! Cikgu nak kamu bercerita secara berpasangan. Nggak usah banyak komen lo. Males. Baguslah buku ni. Banyak benda baru yang kita belajar. Kayak kue putih weh, kontolmu ireng. Tapi, macam mana kita nak sampaikan cerita ni dengan kreatif dan berkesan? Aku tahu. Apa? Bagi tahu lah. Jom, kita buat ni. Buat apa? Tada! Tanah liat? Ya, kita guna tanah liat ni untuk buat banyak jenis dinosaur. Dinosaur ni jadi alat untuk kita bercerita secara kreatif. Bijak. Tapi kita tak pandai nak buat dinosaur. Gak mau, aku marah sama kamu ya. Apa susahnya? Siapa kau? Kita ikut je gambar-gambar dalam buku ni. Gara-gara kau nih, Namanya semuanya pada bilang aku. Oh, nak pergi berenang lah ni. Tapi katanya sering. Banyak dugaan, merajuk lah. Tak. Krish, tidak. Gadis itu sedang melacak seekor binatang buas. Dia mencari kesempatan untuk membantu binatang buas itu mencabut duri dari cakarnya. Meskipun berbahaya, Xiao Mei yang baik hati mencabut duri itu sekuat tenaga. Rasa sakitnya segera membangunkan binatang itu. Dia menatap dengan mata besar dan penuh permata dan mengeluarkan desisan yang mengerikan. No distraction. Melihat ke pintu masuk gua, melihat bahwa binatang itu tidak Ana baru saja meninggal. Dia ditangkap hingga sampai keesokan hari. Anehnya hewan-hewan mulai merasa gelisah. Bahkan kuda-kuda melarikan diri dari kandang. Saat fajar menyingsing, ada cahaya aurora aneh menerangi langit kota Minwich. Dan saat itu listrik pun kembali normal. Lampu-lampu rumah menyala kembali. Tapi di rumah wanita ini, anjing peliharaannya terus menggonggong. Dan aktivitas yang sedang mereka lakukan, mereka tiba-tiba tidur di tempat. Ada yang sedang berkumpul dan sedang menari-nari di taman. Mereka pun langsung terkapar di taman. Suami istri yang sedang bergabrutan pun juga bisa tiba-tiba tertidur.
Ibu rumah tangga yang sedang masak pun juga tiba-tiba tertidur. Namun untungnya api kompor ikut mati juga. Semua orang yang terpapar sinar itu tak ada yang selamat. Semua langsung tak sadar di tempat. Bukan hanya manusia saja, kuda yang kabur dari kandang pun kini ikut tertidur di tengah kota. Bahkan ada warga yang sedang memotong rumput pun alhasil ia tertidur di atas mobil mesin potong rumputnya yang masih berjalan. Kota Midwich pun menjadi kota mati, entah apa sebabnya. Tentu saja fenomena ini menjadi berita besar dan semua media mengulas tentang keanehan ini. Ada seorang wanita yang kebetulan sedang berada di luar kota Midwich saat kejadian ini. Perwakilan dari kantor wali kota pun menyampaikan berita yang membuat shock. Ia mengumumkan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa Kenapa ya, kok wanita di kota kedut-kedut itu? Midwich diduga sedang mengalami kehamilan. Namun pria itu mengatakan apa sebabnya dan bagaimana keanehan ini bisa terjadi, pihak pemerintah juga belum mengetahuinya. Tentu saja pernyataan itu membuat tanda tanya besar bagi warga. Wanita bernama Zoe tak terima kalau kehamilannya dianggap sebagai dampak blackout karena ia dan suaminya sangat menantikan kehadiran anak. Perwakilan dari kepolisian meneruskan bahwa mereka yang berkumpul di sini harus menandatangani pernyataan rahasia agar tidak menyebarkan apa yang akan mereka bicarakan. Tentu saja pernyataan itu semakin membuat suasana menjadi tegang. Pria itu melanjutkan kalau kejadian blackout waktu itu dianggap sebagai kejadian dengan tingkat kewaspadaan level merah. Para warga tak mengerti mengapa kehamilan mereka dianggap berbahaya. Zoe dan suaminya memutuskan ingin pergi dari pertemuan itu karena dokter kandungan menyatakan kehamilannya normal. Salah satu warga pun menyadari kalau di ruangan itu ada kamera. Pria yang bertanya meminta polisi itu menjawab. Polisi itu berkata ya, dan pria itu melanjutkan siapa yang sedang mengawasi mereka. Polisi pun mengatakan kalau mereka akan menjalani prosedur yang telah disetujui pihak kepresidenan. Situasi pun semakin memanas dan para petugas di ruang kontrol memberi kode untuk tindakan selanjutnya. Warga di ruangan itu baru menyadari kalau handphone mereka tidak ada sinyal. Tentu para warga semakin kesal karena telepon mereka diblok. Saat semua mau keluar, tiba-tiba saja tentara dengan senjata lengkap yang membuat keresahan semakin memuncak. Akhirnya seorang wanita bernama Susanna bicara. Ia seorang terapis keluarga dan memang ada beberapa wanita yang datang padanya menyangkut fenomena kehamilan ini yang memang kebanyakan tidak disebabkan oleh perilaku seksual, termasuk putrinya sendiri yang tidak memiliki pasangan. Zoe yang tak mau terlibat dalam hal ini mau pergi, namun seorang wanita bernama Anna berdiri dan menyela. Anna berkata kalau saat ini ia juga sedang hamil dan faktanya ia sudah beberapa tahun ini tidak melakukan hubungan seksual. Tentu saja pernyataan itu membuat orang-orang terkejut. Setelah itu polisi ini berkata kalau ada anak-anak di bawah 18 tahun yang ada di lokasi saat kejadian blackout terjadi dan mereka pun juga mengalami kehamilan ini. Karena mereka di bawah umur, mereka telah membicarakan ini secara individu bersama orang tua mereka. Tak lama masuklah gadis-gadis remaja yang juga mengalami hal aneh itu, yaitu tiba-tiba hamil tanpa melakukan hubungan badan. Maka dari itu polisi meminta tolong pada Susanna agar mau membujuk orang-orang di sana menandatangani pernyataan untuk mengikuti aturan selama masa kehamilan aneh ini. Setelah Susanna menyatakan akan menandatangani pernyataan, akhirnya sebagian orang di dalam ruangan itu pun mengikuti Susanna dan mau menandatangani pernyataan demi keselamatan mereka. Setelah menandatangani kesepakatan, para wanita pun akan diperiksa dan akan diuji lab. Hal itu dilakukan untuk mencocokkan DNA bayi dan juga orang tuanya, dan hasil tesnya akan disampaikan kepada mereka secara pribadi. Beberapa minggu kemudian, Zoe mendapat telepon dari klinik dan mengatakan kalau hasil tes DNA anak mereka telah keluar. Zoe mengatakan kalau hasil anak mereka memiliki DNA Zoe, namun tidak memiliki DNA suaminya. Ekspresi suaminya pun kecewa dan Zoe juga mendapat berita kalau nantinya karena ayahnya tidak memiliki DNA anak mereka, jadi sang ayah tidak memiliki hak yang sama dengan Zoe. Zoe pun menangis dan bilang ingin pergi dari kota ini, namun suaminya mencegah karena aturannya kalau tak boleh ada warga kota Midwich yang pergi dari kota ini sampai aturan itu dicabut. Namun ini bukan keadaan yang diinginkan Zoe. Suaminya memberi semangat agar mereka mengikuti aturan ini terlebih dahulu. Beberapa hari setelahnya terlihat beberapa gadis muda datang ke klinik. Remaja bernama Anggi bercerita kalau temannya ada yang memposting hal ini di sosial media dan postingannya di take down dan rumah temannya itu didatangi polisi. Gadis bernama Cecil ini paham karena memang mereka